2 Februari 2025, Patrick Dorgu menandatangani kontrak dengan Setan Merah. Pindah langsung dari Lecce ke salah satu klub terbesar di dunia. Bagi seorang pemain berusia 20 tahun, itu adalah lompatan besar. Pada kala itu, United mengambil langkah berani. Dorgu diberi nomor punggung 13 dan menjadi salah satu pemain pertama yang direkrut Ruben Amorim di klub tersebut. Dia adalah talenta yang menarik dengan kualitas bertahan yang kuat, etos kerja yang tinggi, dan kemampuan untuk bermain di berbagai peran. United melihatnya sebagai bek sayap modern atau sebagai wingback karena Amorim pada saat itu masih mencoba untuk menekankan formasi 3 back. Dorgu bagus dalam hal fisik, agresif, dan selalu bersedia untuk maju. Jadi di atas kertas, ia terdengar seperti orang yang sempurna untuk bermain sebagai wingback. Statistik juga mendukungnya. Di Serie A, Dorgu memenangkan lebih banyak duel di lapangan daripada hampir semua pemain lain di liga. Dan pada saat yang sama, dia adalah salah satu bek yang paling sering melakukan dribble. Jadi orang ini tidak hanya duduk di belakang dan bertahan. Dia sangat aktif, berjuang merebut bola, membawanya ke depan dan mencoba untuk menciptakan peluang. Sekarang tidak ada cara mudah untuk membiasakan Patrick Dorgu dengan kehidupan barunya di Manchester United. Dia seperti langsung dimasukkan ke dalam tim. Hanya 5 hari setelah menandatangani kontrak, dia melakukan debutnya di United dalam pertandingan putaran keempat Piala FA melawan Leicester City. Karena cedera, dia sebenarnya diminta untuk bermain sebagai bek kanan meskipun dia secara alami berkaki kidal. Meskipun hampir tidak berlatih dengan skuad, ia tetap melakukan pekerjaannya. Maksud saya, itu bukan sesuatu yang mencolok lantaran ia baru tiba beberapa hari sebelumnya. Beberapa minggu kemudian, ia mendapatkan penampilan pertamanya di Liga Premier di Old Trafford melawan Ipswich Town. Malam itu sebenarnya dimulai dengan baik. United unggul lebih dulu, dan Dorgu terlihat percaya diri, berlari naik turun lapangan dengan penuh energi. Sayangnya, tepat sebelum jeda babak pertama, ia salah memperkirakan tackle terhadap Hutchinson dan langsung mendapati kartu merah setelah 43 menit. Bukan momen yang bagus untuk dirinya, karena ia baru saja bergabung dengan tim dan sudah bikin kecewa Amorim. Kemudian, United kebobolan tak lama setelah itu saat menyesuaikan diri bermain dengan 10 pemain. Itu adalah perkenalan yang keras dengan sepak bola Liga Premier, tetapi Dorgu menganggapnya sebagai pelajaran. Ia tetap bekerja keras dalam latihan, dan ia tetap positif. Ruben Amorim juga mendukungnya. Jadi, begitu skorsingnya berakhir, ia langsung kembali ke dalam permainan. Tak lama kemudian, Dorgu telah menguasai sisi kiri. Ia menjadi pilihan utama Amorim di sayap kiri. Meskipun dalam hal penguasaan bola, ia bukanlah pemain terbaik, namun ia dengan cepat beradaptasi dengan kecepatan dan intensitas Liga Premier. Setiap kali ia bermain, ia membawa banyak energi, berlari ke depan untuk bergabung dalam serangan, mengejar kembali untuk bertahan, dan jika kalian ingat pada saat itu, itulah yang dibutuhkan United asuhan Amorim. Mereka membutuhkan lebih banyak atletisme dan lebih banyak energi. Salah satu momen terbaiknya bersama klub sebenarnya terjadi di Liga Eropa. Dia memainkan peran penting dalam skuad hingga mencapai final. Misalnya di perempat final melawan Real Sociedad. Dorgu menerobos masuk ke kotak penalti dan memenangkan penalti yang dikonversi Bruno Fernandes untuk memberi United keunggulan. Itu adalah lari yang berani, langsung dan percaya diri, yang persis seperti yang ingin dilihat pendukung United. Pada akhir musim 2024-2025, Dorgu telah memberikan kesan pertama yang kuat di United. Sekitar selusin penampilan, beberapa malam besar di Eropa, dan beberapa tanda pertumbuhan. Musim United sendiri sangat brutal. Mereka kalah dari Tottenham di final Liga Eropa dan finish nyaris di atas zona degradasi di Liga. Namun di tengah semua kekacauan itu, Dorgu tetap menjadi sosok yang positif. Dia tidak sempurna, tetapi mereka memiliki pemain muda yang berani dan hanya bisa menjadi lebih baik. Sekarang, jika beberapa bulan pertama Dorgu di United adalah tentang belajar dan beradaptasi, musim berikutnya adalah saat dia benar-benar mulai terlihat seperti pemain MU yang sesungguhnya. Dia akhirnya menjalani pramusim penuh, lebih banyak waktu bersama skuad, lebih banyak waktu bersama para pelatih. Dia kembali lebih bugar, lebih tajam, dan lebih percaya diri. Amorim terus menggunakannya terutama di sisi kiri, tetapi sekarang terkadang dia akan mendorongnya lebih ke depan. Seperti dalam pertandingan sebelum dia dipecat, Dorgu tidak bermain sebagai bek sayap kiri dan formasi 3 bek, dia sebenarnya bermain sebagai pemain sayap kanan dalam formasi 4 bek. Jadi United tidak lagi memperlakukannya hanya sebagai bek sayap. Pada laga Boxing Day, United bermain melawan Newcastle di Liga dan Dorgu lah yang akhirnya menentukan hasil pertandingan.
Bermain di posisi yang lebih maju, ia menemukan ruang, dan itu adalah gol pertamanya bagi Setan Merah. Gol itu akhirnya membantu United memenangkan pertandingan 1-0, dan bahkan terpilih sebagai gol terbaik bulan ini versi United. Dia bahkan mendapatkan penghargaan pemain terbaik hari itu, jadi kepercayaan dirinya meningkat ke dalam level baru. Tidak lama setelah itu, United kembali mengganti manajer. Amorim dipecat dan Carrick masuk sebagai pengganti sementara. Dan yang lucunya, Dorgu menjadi lebih baik lagi. Pertandingan pertama Carrick sebagai pelatih adalah derby melawan City, dan Dorgu menghasilkan momen besar lainnya. Ia melakukan salah satu lari agresifnya yang terkenal di dalam kotak penalti, dan ketika bola jatuh, ia langsung menyambar dan menyelesaikannya. Mencetak gol melawan City itu istimewa, dan para penggemar melirik namanya setelah itu. Tapi yang lucu adalah, dia bahkan belum selesai. Selama sekitar 1 bulan, Dorgu mencetak 3 gol dalam 6 pertandingan Liga Premier, yang agak luar biasa untuk seorang pemain yang dianggap sebagai bek. Salah satu momen terbaiknya terjadi saat bertandang ke Arsenal, ketika United pergi ke Emirates Stadium. Dorgu sekali lagi menunjukkan bahwa ia tidak takut panggung besar. Skornya 1-1 ketika Dorgu mengontrol bola dengan dadanya dan melepaskan tendangan voli kaki kiri yang membentur mistar gawang. United kemudian menang 3-2 dan gol Dorgu ada di mana-mana setelah pertandingan itu. Itu adalah salah satu gol terbaik musim ini, dan sekarang dia tidak hanya sedang dalam performa bagus, dia kini menjadi favorit penggemar. Karena pendukung United menyukai 2 hal, mereka menyukai pemain muda yang berani, dan mereka menyukai pemain yang tampil melawan rival mereka. Tidaklah normal bagi seorang bek berusia 21 tahun, terutama yang terlihat masih mentah seperti dia, untuk mendapatkan kepercayaan Manchester United secepat ini. Jadi, mengapa dia mulai merasa seperti pemain yang sangat penting? Alasan pertama adalah karena dia bisa bermain di mana saja. Dia bisa bermain sebagai bek kiri, bek kanan, bek sayap, pemain sayap. Dia bisa melakukan semuanya, dan itu bagus karena memberi manajer kebebasan. United bisa mengubah formasi dengan cepat bahkan tanpa melakukan pergantian pemain. Karena Dorgu bisa langsung berpindah posisi dan terus bermain. Dia atlet yang kuat, tinggi 185 cm dan suka bermain fisik. Dia tidak mudah direbut bolanya dan ia menikmati saat berduel. Di Italia, ia memenangkan banyak duel di lapangan dan dia membawa energi yang sama ke Liga Premier. Dia juga cepat, maksudku benar-benar cepat. Bukan hanya cepat, tetapi juga cepat dalam jarak jauh. Dia bisa berlari melewati orang dan pulih secara defensif ketika sebuah serangan gagal. Ketika Amorim membawa masuk, saya pikir mereka mencoba membuat Nuno Mendes berikutnya. Orang-orang tertawa, tetapi saya pikir ketika Anda menontonnya bermain, Anda melihat kualitas-kualitas itu. Anda tidak bisa melatih kecepatan dan tempo yang dimilikinya. Kemudian hal hebat lainnya adalah dia tidak hanya berguling-guling ketika terkena benturan. Dia cepat bangkit dan melanjutkan permainan. Dan ketangguhan itulah yang sangat disukai publik Old Trafford. Mesinnya juga luar biasa. Maksud saya dia selalu bergerak dan selalu berlari kencang. Anda boleh saja mengkritik apa yang ia lakukan dengan bola, tetapi Anda tidak pernah dapat mengkritik atas etos kerjanya. Sekarang saya telah melihat sekilas semua videonya, tapi orang ini masih jauh dari sempurna. Tapi itu juga normal karena dia baru berusia 21 tahun dan masih bisa berkembang. Kemudian secara defensif, ia bisa terlalu mengandalkan kecepatannya untuk memulihkan keadaan. Tetapi seiring dia meningkatkan berbagai aspek permainan, dia hanya akan menjadi lebih baik. Semua masalahnya cukup mudah diperbaiki, dan kualitas terbaiknya adalah kualitas yang belum tentu semua orang bisa. Sekarang kebangkitan Dorgu sangat cepat, dari sepak bola lokal di Copenhagen, ke Lecce, dan kini di Manchester United. Ini adalah perjalanan yang cepat. Dia memiliki kemampuan fisik dan insting menyerang untuk terus maju seiring berjalannya karier. Apakah ia menjadi pemain sayap dalam jangka panjang atau tetap sebagai bek sayap? Potensi positifnya jelas. Dan yang lebih penting, ia terlihat seperti tipe pemain yang disukai penggemar United. Dia pekerja keras, berani, lugas, dan dia sama sekali tidak takut pekanan. Dan di Old Trafford, kombinasi itulah yang menjadi awal pondasi dalam membangun tim impian. Namun sayangnya ia mengalami cedera hamstring usai laga melawan Arsenal kemarin. Dan bagi penggemar United, mereka pastinya berharap cedera itu tidak menghambat perkembangannya. Itulah sekilas ulasan tentang kehebatan Patrick Dorgu yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat berbeda atau sekedar dukungan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.